Assalamualaikum, adakah kiat-kiat untuk mencapai sholat yang khusyuk? Dan apa tanda-tanda sholat kita khusyuk? Mohon penjelasannya. Ya, pada dasarnya kan kita ingin sholat kita itu kan diterima. Untuk khusyuk, ya saya tidak mengatakan tidak mudah lah dari awal sampai akhir. Kita real lah, kita ngomong nggak usah basa-basi lah. Ya, kecuali orang yang sudah mujahadahnya itu puluhan tahun lah. Walaupun ada untuk orang-orang tertentu Allah berikan. Ya, saya berbicara pada dasarnya umumun nas. Ya, untuk dia khusyuk dari awal sampai akhir tidak mudah. Apalagi dalam posisi dia itu pemula. Terus bagaimana? Ya berjamaah itu yang bisa mendapatkan. Yang penting kan sholat diterima. Target dari khusyuk supaya sholat diterima. Ya. Tapi kalaupun dia dalam posisi tidak berjamaah, mungkin dalam perjalanan sendirian, apa caranya? Mulailah dengan wudhu yang bagus. Nah, itu. Kalau wudhunya berantakan, fahadis, katakan sholatnya pun akan berantakan. Wudhunya aja nggak sampai hitungan hanya beberapa detik selesai wudhu. Ya, saya tidak mengajarkan seseorang untuk was-was, tapi bersihkan. Kan ada beberapa titik itu bisa nggak terkena air wudhu. Contoh seperti di bawah hidung, saya sudah pernah jelaskan. Ini bisa nggak kena air. Kemudian tangan, jari-jari tangan nih, khallilu asabi'akum. Kenakan air di antara kaki itu asal jangan main siram aja. Jari-jari kaki itu kena air, jangan sampai nggak kena air, nggak sah nanti wudhunya. Jari-jari kaki, jari-jari tangan. Semua itu. Nah, kalau wudhunya sudah bagus, nilainya 9 atau 8 sampai 9, nanti sholatnya juga bagus. Terus bagaimana cara sholatnya? Saya pernah jelaskan. Paling minim itu, apa yang kita baca ini, bacaan berikutnya kita ingat. Tuh. Saya sudah pernah jelaskan, supaya tidak masuk angin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung apa berikutnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Ar-Rahman. Selesai, terus dia ruku. Fokus di ruku. Tapi setelah itu dia tahu bacaan. Supaya tidak ada celah sedikit pun. Ketika berhenti sedikit, masuk dah itu. Gangguan dari setan. Masuk angin dah. Berarti dia yang menguasai setelah itu. Antum disetir, kita disetir. Na'udzubillah. Tapi kalau antum pegang terus. Bismillah, Alhamdulillah. Terus Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Saya tidak mengatakan syaratnya harus hafal dan tahu artinya, tidak mesti. Tidak semua orang mampu. Ya, tidak semua orang mampu bacaan, apalagi terus fil masalah, malah itu enggak karuan. Ini dalam bacaan ini ada sekian pendapat, ini pendapat itu malah enggak mesti begitu. Akhirnya dia bukan sholat, dia mikirin perbedaan ulama, pendapat yang paling kuat, itu bukan begitu sholat. Ya, dia sholat udah fokus saja. Yang penting jangan ada celah masuk angin. Bagaimana masuk angin itu? Ketika baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, dia udah enggak ingat terus. Dia pergi dia kemana? Sudah tidak on the track. Dia sudah di luar jalur. Berarti bacaan berikutnya dia enggak ingat. Dia ingat pada yang lain. Nah, itu berarti dia dibawa oleh pikiran dan dikendalikan oleh setan itu sendiri. Terus bagaimana? Ya kembalikan terus. Fokus apa yang dia baca sesudahnya. Terus sampai ruku, ya tahu dia bacaan ruku. Setelah ruku dia ingat, dia akan baca sesudahnya begini. Nah, itu salah satu syarat menurut saya biiznillah dia akan fokus pada sholat. Ya, dan ketika fokus ke situ, sudah. Itulah sholat yang tasbih, wa takbir, wa ruku. Nah itu. Alangkah indahnya dia paham artinya, ya baguslah. Ya, dia tahu kalau dia ucapkan begini, Allah akan membalas ini. Kalau dia katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tahu betul bagi hamba-Mu apa yang dia minta, kemudian dia berdoa ihdinas siratal. Nah, itu indah sekali. Tapi buat saya itu bukan syarat yang mutlak, karena tidak semua orang itu paham arti-arti itu semua. Tapi sekali lagi saya ingatkan, apa yang kita baca sekarang, kita tahu sesudahnya kita baca apa. Sesudahnya apa, terus ikuti aja. Berarti kita on the track itu.
Jangan sampai lepas itu, nggak inget dia. Dia baca apa sudah alamnya di tempat lain dia. Nah itu berarti harus fokus lagi, kembalikan lagi. Jadi kalaupun dia kemana, kembalikan lagi ke jalan tadi. Ya insya Allah. Jadi 2 cara. Yang pertama, upayakan berjamaah supaya sholat diterima. Ya. Yang kedua adalah, ya, kalau ibu-ibu kan tidak diwajibkan ke masjid, maka di rumah pun harus berjamaah. Jangan sholat sendiri. Saya nggak punya anak, ya dengan pembantu, dengan anak dia. Jadi jangan sendiri pokoknya, jangan sholat sendirian, berjamaah. Sudah. Dan yang kedua tadi saya katakan, apa yang dibaca, ayat-ayat berikutnya, bacaan berikutnya, jangan sampai dia lupa. Dia akan ingat tahapan berikutnya, seperti orang naik tangga. Mau nggak sampai ke lantai 2 atau lantai 3, taruhlah 2 rakaat, 2 lantai. Tangga itu pakai terus, ingat tangga ini. Sebab kalau dia keliru melangkah bisa jatuh. Terlalu tinggi juga bisa jatuh. Terus saja. Ya, sambil dia berpegang, kalau usianya tinggi ya dia pegang sambil jalan terus sampai ganti ke lantai.